Pemirsa, polisi tetapkan 2 orang tersangka kasus pembunuhan terhadap siswi SMP yang mayatnya ditemukan di dalam karung di bawah jembatan sungai irigasi di Mojokerto, Jawa Timur. Ini sadis sekali, pelaku diketahui merupakan teman sekelas dari korban. Polisi akhirnya berhasil mengungkap dan menangkap pelaku pembunuhan seorang siswa SMP berinisial AE yang ditemukan tewas dalam karung yang ditemukan di bawah jembatan sungai irigasi Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku ternyata adalah teman sekelas korban. AA berusia 15 tahun. Motif pembunuhan karena pelaku sakit hati kepada korban yang membangunkan pelaku ketika tertidur di kelas dan juga menagih uang iuran kelas kepada pelaku sebesar Rp40.000. Dalam melakukan pembunuhan, AA dibantu oleh temannya MA berusia 19 tahun. Pembunuhan terhadap korban sudah direncanakan oleh kedua tersangka selama 2 hari. AA menghabisi nyawa korban di belakang rumahnya sebelum akhirnya dibuang ke jembatan dengan bantuan MA. Ironisnya, MA sempat menyetubuhi korban yang sudah tewas saat AA mencari karung untuk jasad korban. Sementara ini yang kami dapatkan ini yang bersangkutan katanya dendam kepada korban, Kebetulan yang bersangkutan ini menjadi bendara kelas korban, Kemudian dia ditagih, dibangunkan, kemudian dia dendam karena merasa tidak terima ketika pada saat dibangunkan itu di kelas kemudian ditagih untuk membayar iuran kelas lah. Saat ini polisi juga terus mendalami dan menggali motif lain di balik kasus pembunuhan ini. Sebab dari pemeriksaan, kedua tersangka juga mengaku sudah berulang kali melakukan aksi kejahatan, pencurian, dan penjamretan. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, yakni motor milik tersangka dan korban, serta handphone milik tersangka dan korban. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Handi Firmansyah, TV One mengabarkan. Lalu apa temuan terbaru dari kasus siswi SMP di Mojokerto yang dibunuh teman sekelasnya sendiri? Sudah bergabung bersama kami pemirsa Kasat Reskrim Polres Mojokerto Kota, AKP Bambang Trisutrisno. Selamat sore Pak Bambang, kita ingin tahu apakah betul motifnya hanya karena ditagih utang saja atau bagaimana Pak? Satu, karena ditagih utang atau bisa dikatakan dendam. Yang kedua adalah memang sudah ada perencanaan kedua pelaku ini untuk membegal. Nah, kemudian korbannya adalah AE yang merupakan teman sekelas dari AA. Baik, hubungan keduanya seperti apa Pak Bambang selama ini? Hubungannya keduanya sebagai teman sekelas dan si korban ini sebagai bendara kelas, dan juga hubungan mereka sangat baik, tidak ada permasalahan karena kedua orang tua, baik orang tua korban, mengenal kepada si pelaku AA ini. Dan sebaliknya, orang tua pelaku pun mengenal dengan korban AE ini. Pak, ini kan dilakukan oleh teman sekelasnya yang punya ide membunuh itu, apakah hanya teman sekelasnya saja atau mungkin terprovokasi dengan tersangka lainnya yang berusia 19 tahun, Pak? Yang mempunyai ide untuk melakukan pembegalan atau pencurian adalah dari si MA yang merupakan merupakan orang sudah dewasa berumur 19 tahun. Dia mengajak si AA untuk membegal, kemudian karena si AA ini dendam kepada si korban AE sehingga menyampaikan agar AE ini menjadi korban untuk pembegalan tersebut. Baik, kalau untuk dendam ini sendiri pengakuan dari tersangka sudah berapa lama dipendam? Karena Bapak tadi di awal mengatakan mereka ini berdua teman baik kok selama ini. Ya, jadi dendamnya ini mulai muncul karena dari kondisi pelaku AA ini yang memang setiap harinya di kelas kebanyakan adalah tertidur
Karena pekerjaan yang membantu orang tua, terutama ayahnya yang merupakan penjual ayam, si AA ini selalu membantu sampai malam, sehingga dia jam tidurnya kurang. Dan beberapa kali selalu diganggu oleh korban AE ini. Dan memang pelaku AA ini memang memiliki sifat temperamen di sekolahnya. Oke. Nah Pak, bagaimana akhirnya mereka melakukan pembunuhan? Seperti bagaimana mereka akhirnya membuat korban ini mengikuti mereka sehingga korban ini akhirnya bisa dihabisi oleh kedua pelaku dengan begitu keji? Dengan cara pelaku AA ini menghubungi korban melalui WhatsApp pada tanggal 15 Mei 2023, mengajak untuk keluar ke pasar malam. Kemudian meminta agar AE ini menjemput AA ke titik lokasi yang sudah dijanjikan. Setelah korban AE ini berada di titik lokasi yang sudah dijanjikan, si AA ini kemudian mencekik leher korban. Kemudian korban pingsan dan kemudian dibawa ke rumah yang sekitar 100 meter dari lokasi titik penjemputan. Dan kemudian dilakukan pencekikan kembali dan di saat itu korban AE meninggal yang diakibatkan oleh pelaku AA dengan cara mencekik. Kemudian menghubungi pelaku MA yang dewasa, kemudian datang ke rumah dan si pelaku AE ini mencari keluar tali untuk mengikat karung yang akan digunakan untuk membungkus korban untuk dibuang ke sungai. Baik, Pak Bambang, ini ada proses perencanaan, bahkan kami dengar ada tindakan yang sangat biadab, Pak. Perilaku asusila setelah korban tewas juga kabarnya disetubui. Untuk langkah hukum ke depannya seperti apa ini, Pak, yang akan diambil? Dan juga pidana, jerat pidana bagi para tersangka. Betul, Bapak. Kami akan kenakan pasal yang maksimal. Kita terapkan pasal 340, pembunuhan berencana, kemudian pasal 338, 365, dan juga pasal 80 ayat 3 Junto 76 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Baik, terima kasih AKP Bambang atas waktunya sudah bersedia berbincang bersama kami. Selamat petang.